Ya, jadi daripada kita mengentrikan ada 100 barang ke dalam variabel satu-satu, artinya kalau ada 100 barang, kita akan membuat variabel tunggal sebanyak 100. Yang pertama tidak efektif, yang kedua tidak fleksibel. Kalau barangnya 100, kalau barangnya 50, kalau barangnya ada 1000, ya. Jadi tidak akan efektif. Nah, sehingga ada variabel majemuk. Ya, apa itu yang disebut dengan istilah array, variabel majemuk. Jadi array adalah tempat variabel yang dapat menyimpan nilai data lebih dari satu. Sebagai contoh nih tadi array, nama variabelnya adalah array barang. Isinya, dan ini cara penulisannya, contohnya ya, apel, mangga, jeruk. Kalau string harus disertakan tanda stringnya. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita mendeteksi data barang yang kedua? Nah, data yang barang kedua kita deteksi dengan cara mendeteksi elemen array indeks keberapa. Ya. Value setiap item di dalam array kita sebut sebagai elemen array. Cara mendeteksi itemnya, mengambil data, mereplace data, itu menggunakan indeks. Nah, cara menuliskannya seperti ini ya. Array barang indeks yang ke 0. Mau diisi apa, mau di pemahamannya, definisinya adalah apel. Silakan. Ya. Kemudian array barang. Jadi ini kalau memberi nilai, nah nanti kalau cara mengambil nilai, ya, misalkan get data gitu ya, hari yang keberapa, gitu ya. Misalkan ingin mengambil mangga, dia array yang ke indeks ke 1. Jadi tulis di sini 1. Nah, kalau ini nggak usah pakai tanda petik. Nah, jadi pada waktu mengambil nilai dari sebuah elemen array, di sini kita beri variabel tunggal untuk mengambil data ya, untuk kita tampung. Kita mengambil datanya dari array barang indeks yang ke 1. Nah, supaya lebih paham pilihan saya gitu ya. Saya milih mangga. Nah, maka oleh sistem diambilkan, akan dicarikan mangga. Mangga itu indeks yang ke 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh penulisan array. Ada yang menggunakan tanda kurung biasa, ya. Nah, sekarang dimensi array. Dimensi array ada satu dimensi yang umumnya ya. Satu dimensi dan dua dimensi. Yang satu dimensi dikenal sebagai vektor. Yang array dua dimensi dikenal sebagai matrik. Ada kolom, ada baris. Array yang disebut vektor tadi
Ya, kita sebut ini sebagai vektor. Ya, ini contoh sebagai vektor. Kalau istilahnya bingung ya. Jadi bisa berupa nilai, numerik, bisa berupa string. Nah, di kalau di teori ini indeksnya dimulai dari 1 ya. Ya. Namun nanti pada implementasinya pada pemrograman indeks itu dimulai dari 0. Jadi kalau disebut di sini nilai 40 indeks keberapa? Nah, di sini disebutkan indeks ketiga. Gitu dan seterusnya. Nah, kemudian ada array 2 dimensi dikenal sebagai matrik. Ya, jadi di sini ada data misalkan data mahasiswa. Ani, kotanya Surabaya, nomor teleponnya ini, Budi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini seperti database nantinya. Anda akan belajar database yang memuat tabel, di mana setiap tabel memuat data. Jadi kalau disebut A11, berarti A kolom baris 1, maka akan ketemu Ani. Ya. Kemudian di sini baris ketiga, kolom kedua, itu 2, 3, Denpasar, kolom kedua ya. Nah, sehingga ketemu datanya. Kalau ingin mengambil data, tolong saya minta tampilkan datanya Ani, gitu ya. Nah, tolong tampilkan datanya Ani. Ya, tampilkan data Ani. Berarti Anda harus mengambil, misalkan membuat variabel tunggal lagi, pilihan nama, misalkan gitu ya, sama dengan, maka untuk mengambil data Ani adalah array, bisa ditulis seperti ini ya, atau kurung kotak seperti ini. Kita konsepnya pakai kolom yang mana? Menggunakan indeks 0 atau mulai 1. Kalau di teori yang di PDF ini tadi langsung 1 ya. Ya, supaya memudahkan pemahaman dulu, kita sebut indeks pertama itu 1 ya. Jadi untuk nyebut nama ini maka 1 1. Nah, pilihan kotanya, jadi variabel tunggal nama kota itu akan terreplace ya nantinya ya. 1 baris ke 1 kolom kedua. Pilihan telepon misalkan A1 kolom ketiga. Ya, nanti ada perulangannya. Nah, yang sudah kenal pemrograman misalkan nanti for array, for i, for baris dari 0 tuh. Jumlah barisnya ada berapa? Biasanya 1 aja wis. Tuh ya, maka for kolom for kolom 1 2 3. Nah, pada saat baris pertama ya,
Dan pada saat kolom 1, maka pilih nama sama dengan nah, kita sebutkan dulu ada aninya tuh. Jika kolom jika data baris dan kolom tersebut nilainya adalah ani, maka ambillah ini dia, masukkan datanya. Jadi cara mendeteksi kalau array-nya 2 dimensi ya. Di sini semuanya adalah baris kolom. Ya memang nanti ini agak sulit memahaminya ya. Karena ini langsung diterapkan ke perulangan. Nah, udah next. Jadi ada next. Jadi cara mengambil data kalau yang tunggal, tinggal sebutkan saja. Ada berapa elemen ini? Ada 3 toh, ya. Jadi bisa pakai for, bisa pakai do. Ya, di sini saya contohkan for. For apa ya? Kita membuat increment misalkan namanya i misalkan ya, biasanya gitu. Istilah variabel yang digunakan. Nah, kalau di sini mulai 0 ya, kita nyebutnya 0 itu panjang array barang. Panjang array barang itu mewakili ini. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Jadi boleh kita tulis. Oke. Nah, terus kita ambil. Kita taruh sini ya. Nah, pada saat I 0, ambil. Ya, ambillah nilai barangnya. Gitu. Nah, cara mendapatkan sebuah apel bagaimana misalkan mangga tadi ya. Mangga. Atau ini saya berikan contoh print seluruh item data pada array. Dari array ya. Dari sebuah array. Jadi kita deteksi dulu karena kita membuat perulangan, maka seperti do until ya. Baca satu persatu. For i 0 itu panjang array barang. Ya. Print array barang indeks yang ke i. Kalau pakai do until bisa seperti i sama dengan i plus 1. Begitu. Dan dia nanti akan melanjutkan ke i berikutnya. Jadi saya contohkan sini. Pada saat i 0, testing. Saya sebut testing di situ. Pada saat i sama dengan 0, i sama dengan 0, ya maka di print array barang yang ke 0. Otomatis i sama dengan 0 di sini. Maka yang tercatat adalah apa?
apel. Lalu di sini I plus 1. 0 tambah 1, maka sekarang adalah I sama dengan 1. Nah, berarti saat ini I sama dengan 1. Kan ini berupa range ya. Sehingga pada saat I1, maka dia akan mengambil array barang indeks yang ke-1. Maka disebut mangga. Nah, terakhir 1. 1 tambah 1, 2. Pada saat array barang indeks 2, di sini nilainya 2, maka I sama dengan 2. Di sini kita sebut jeruk. Nah, karena panjangnya sudah selesai, 0, 1, 2, itu kan berarti sudah sebanyak 3 kali. Ya, berarti selesai. Nah, di sini bagaimana cara mengambil data? Jadi misalkan cara mengambil mangga tadi ya. Seperti yang saya contohkan di sini tadi. Cuman di sini dua matriknya ya berupa matrik. Kalau di sini tunggal, lebih mudah ya. For I sama dengan 0 itu panjang array barang. Jadi diceki satu-satu. Jika nama sama dengan ya betul. Jika array barang indeks yang ke I nilainya sama dengan mangga, misalkan karena kita mau cari mangga ya, maka print print indeksnya misalkan gitu. Di sini cara ambil data tertentu. Print indeksnya. Print apa? Array ya print I aja ya. Karena kan mengambil indeksnya aja. Jadi kita ingin mendeteksi dia indeks keberapa. Oke, langsung selesainya nanti I bisa I++ atau I sama dengan I plus 1. Next. Jadi begitu dia dites, cetak I gitu ya. Pada saat I 0, cetak I 0, apakah nilai array barang indeks yang ke-0 itu mangga? Tidak kan? Maka dia akan skip. Tidak ada. Tidak ada ya, kosong. Plus 1. 1 sekarang. Array barang indeks ke-1, mangga. Mangga sama dengan mangga. Iya, maka dia akan masuk ke sini. Cetak. Indeksnya dicetak di layar ya. Misalkan indeks ke-1. Nah, begitu ini sudah selesai, masih lanjut lagi kan? Karena perulangannya masih sampai panjang array barang. Jadi 1 tambah 1, 2, indeks kedua jeruk sama dengan barang tidak. Dia akan keluar, selesai. Jadi dari sini mendapatkan sebuah data indeks. Nah, indeks ini bisa digunakan untuk mengambil data lengkap nantinya kalau kita menggunakan misalkan mangga ini harganya apa dan seterusnya. Contoh ya, di sini ada array harga barang. Nah, di sini array harga barang nilainya integer semua misalkan. Nah, tampilkan cetak dengan yang cara sama.
print harganya. Saya ingin mengambil harga barang. Nah, pada saat menemukan mangga tadi kan ketemu indeks satu ya. Nah, berarti kita ambil sekarang print array harga barang indeks yang ke I. Jadi pada saat ditemukan, jadi kuncinya ada di sini. Pada saat sudah menemukan I-nya tadi ketemu indeks satu, ini indeks 1, ini cetak harga. Nah, pada saat ketemu indeks 1, indeksnya ini kita pakai untuk mencari item pada array harga barang. Jadi contoh ini tadi ketemu indeks ke-1 ya. Nah, indeks ke-1 digunakan untuk mencetak atau print array harga barang elemen ke I. I-nya tadi 1 yang ketemu mangga. Nah, ini kan sudah jelas. Jika array barangnya adalah I yang mangga, maka akan masuk sini. Kalau ini mencetak indeksnya, kalau ini keperluannya real, butuhnya mengambil data harga, maka akan dicetak harganya. Jadi saya contohkan pada kasus nyatanya seperti ini. Ya, contohnya ini. Nah, ini contoh aja. Jadi misalkan ambil kode barang ya. Di sini ada array kode barang, ada array nama barang. Jadi bayangkan seperti ini, ada array nama barang, kemudian ada array harga barang. Pada saat kasir memanggil yang namanya Pokari misalkan ya. Pokari ini, maka dia akan mencari di array tadi. Di sini ketemu indeksnya berapa gitu ya. Nah, ketemu indeksnya digunakan untuk mencari di indeks harga barang karena susunannya sama. Nah, ini dia dipastikan susunannya sama. Indeksnya. Apple indeksnya sama dengan harganya. Jadi pada saat ketemu Pokari, dia akan mencari, oh ini item indeksnya berapa di array-nya. Pada saat mencari mangga, ini item array-nya indeks berapa? 1. Nah, berarti cari pada array harga indeks yang sama dengan yang indeks di barang tadi. Tadi ketemu 1, maka print. Ambil indeks harga barang yang ke indeks 1 tadi. Ketemulah 2000. Jadi sehingga pada saat diklik Pokari, keluarlah harga yang sesuai dengan Pokari tadi. Itu pemanfaatan array satu dimensi, ya array satu dimensi untuk data barang. Ya. Nah, kita kemarin sudah materi di aplikasi 7 itu ada 3 barang. Nah, di sini sudah jelas ada array, 2 array. Kalau kita menggunakan variabel majemuk satu dimensi, array satu dimensi, berarti ada array barang, kemudian di sini ada array apa? Harga barang. Gitu ya. Jadi nanti kalian terapkan, dan ini sudah saya beri contoh untuk cara menampilkan seluruh datanya, kemudian mengambil data tertentu, indeksnya, mengambil data dari array lain berdasarkan indeks yang ditemukan di array yang kita cari datanya. Seperti ini. Itu tentang array satu dimensi. Yang tadi sudah sekilas array 2 dimensi ya. Ada pertanyaan dulu? Pak, saya izin bertanya. Ya.
Itu yang panjang panjang array barang itu dari mana, Pak? Yang for i sama ya itu, Pak. Nah, panjang array barang ini istilah saja. Ya sebenarnya bisa kita ganti panjangnya array ini berapa item sih yang disebut panjang array? Ada berapa item ini? Ada satu, ada dua, ada tiga, ya. Berarti di sini sebenarnya bisa kita ganti jadi tiga. Nah, kalau di bahasa pemrograman nanti ada istilahnya length. Gini ya. Nah, jadi di sini bisa kita sebut saya taruh mana ya? Panjang array adalah jumlah elemen dalam array. Elemen tadi ya ini value-nya 1, 2, 3. Bukan indeks dulu ya. Jadi jangan bingung. Kalau soal urutan itu istilah yang diistilahkan adalah indeks. Tapi kalau soal banyaknya ya ada berapa banyaknya. Jadi ini bisa kita ganti. Kan ini sebenarnya melakukan perulangan. Ya, for i 0 to 3. 0, 1, 2, 3. Kalau tidak ada ya kosong sudah. Gitu. Pakai dua until juga bisa ya. Pada prakteknya nanti kita tidak menggunakan deteksi jumlah array-nya enggak. Kita cukup menggunakan variabel ini tadi. Nah, ada built-in functionnya nanti yang saya sebut di belakang tadi ada length, ada size gitu ya. Itu ada built-in functionnya di pemrograman. Jadi kita tidak perlu ngitung lagi. Oh 3 ya kita set 3 ya itu sama dengan nggak ada bedanya dengan ini nanti ya. Ya toh. Tetap melakukan manual. Oke. Ini tunggal array satu dimensi. Kemudian di sini array dua dimensi. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan? Ya nanti sambil pelan-pelan kalian pelajari yang array dua dimensi ini ya. Nah, istilahnya karena kita pakai Python. Nanti silakan buka materi di Python. Di Python ini istilah yang diberikan adalah list. Ada beberapa macam di dalam Python ya. Ada list, ada tuples ya, ada set. Apa bedanya? Nah, ini ya. Ada 4 ya, ada dictionary. Jadi Python memiliki array yang berbeda-beda ya, fungsi. Jadi array itu sebenarnya ya kumpulan data ya, collection data. Yang pertama list, tuple, set, dan dictionary. List adalah ya collection kumpulan data yang dapat di order. Order itu berarti diurutkan ya. Misalkan dari huruf A sampai Z, Z ke A, atau angka besar kecil kecil besar. Dan dapat diubah urutannya ya. Kemudian allow duplicate member. Jadi kalau list ya
list itu contohnya A sama dengan apel atau pakai angka ada 1, 2, 3, 1. Nah ini boleh. Itu kalau list. Oke. Kemudian tuple. Ya, nanti satu-satu kita lihat. Order tidak dapat diubah urutannya. Jadi nggak dapat dipindah. Jadi misalnya yang 3 ini saya taruh di depan. Karena tidak bisa ya diganti, maka di sini kita sebut unchangeable lalu diberikan member. Jadi masih mengizinkan adanya duplikat member. Kita lihat ya langsung aja. Di sini ada variabel array mylist, apple, banana, cherry. Oke. Nanti cara prakteknya seperti ini ya. Ini saya contohkan, saya copy paste. Di sini saya menggunakan kemarin contohnya saya contohkan spider ya. Sebenarnya ada banyak yang sering dipakai, saya pakai adalah Visual Studio Code dan spider. Kenapa menggunakan spider? Ya, saya create new file. Nah, karena nantinya di sini ada fitur variable explorer-nya ini loh. Jadi kalau kita masukkan kode yang tadi, maka kita jalankan. Nah, di sini bagian sini ada penjelasan. Ya, misalkan ada variabel nama buah ini saya ganti nama buah. Nah, variabel nama buah ini saya clear. Saya jalankan lagi. Nah, ada variabel nama buah, itu tipe datanya disebutkan, size-nya disebutkan. Jadi dirinci sama dia. Jadi enak kalau buat kalian belajar ya. Kalau di Visual Studio Code tidak ada. Jadi di sini ada array nama buah, tipenya adalah list. Variabel nama buah tipenya list. Size-nya 3 karena di dalamnya ada 3 item. Isinya apel, nama, banana, berry, cherry. Dan ini hasil running programnya. Ini adalah apa namanya? List ya. Saya coba simpan. Python file. Simpannya kalian simpan nanti. Nah, selanjutnya ada keterangan di sini order. Jadi kalau order berarti diurutkan ya. Diurutkan. Nah, di list ini menyebutkannya indeksnya first item has index 0. Ya, jadi indeks yang digunakan 0 untuk item yang pertama. Jadi tidak seperti yang ada di bound 1 ini. Pada implementasinya hampir seluruh bahasa pemrograman menggunakan indeks mulai dari 0. Kemudian apa yang disebut dengan changeable? Ya, artinya dapat mengupdate, menambah, mengubah isinya, menghapus. Ya, jadi contoh kalau yang di sini tadi ada, kalau ini duplikat ya sudah saya jelaskan apple.
Jadi kalau di sini saya tambahkan. Oke. Nah, saya ingin cetak print nama buah yang indeks keberapa? 1 ya misalkan ya. Nah, di sini. Nah, banana di bawahnya. Banana. Nah, terus saya pengen nyetak supaya ada pisahnya. Nah, ini ada banana. Oke, sekarang saya ingin mengganti banana ini jadi buah yang lain. Berarti Anda harus deteksi cetak 1 item. Nah, di sini saya beri keterangan lagi. Cetak kok cetak ubah ya. Berarti Anda harus mendeteksi nama buah yang keberapa. Kalau banana 1 ya. Terus diganti jadi berry. Bisa enggak ya? Kita coba. Oh, belum di print. Print nama buah. Oke. Nah, coba lihat ini ya, perhatikan. Sekarang variabelnya berubah. Tadi di depan apple, banana, mango. Nah, terus saya ganti sekarang yang banana itu jadi berry. Nah, sekarang itemnya berubah. Ya, kalau ini saya print lagi. Nah, ini. Apple, banana diganti, cetak 1 banana dulu. Kemudian banananya kita ganti jadi berry. Berubah dan yang dicetak sekarang adalah berry. Ya. Jadi untuk list itu bisa diubah, diupdate maupun dihapus. Ya. Nah, ini yang disebut list length tadi, panjangnya atau banyaknya data. Berapa banyak item yang ada di list. Gunakan len, ya, len. Ya, ini ada len. Jadi kita print len dari nama buah. Ada 4. Nah, kalau saya cetak bisa begini ya. Gabungkan antara variabel sama string list buah. Terus nama buah indeks ke berapa tadi? Kita minta yang ke 1 ya. Terus di sini ada informasi panjang array. Nah, ini adalah informasi. Saya clear dulu. Saya clear console. Saya run.
Oh, tidak boleh menambah ini. Jadi nama buah saya kasih di variabel bagian ini kan tidak boleh. List buah plus nama buah. Oh, kurang satu. Nah, terus kalau di arrow ada toString ya. Sebentar. Bisa enggak ini? Saya clear dulu. Nah, di sini ada list buah. Oh, jadi berarti saya ganti dulu. Jadi untuk print variabel biasa. Nah, ini ada yang perlu di... Oh, kurung tutupnya kurang. Nah, di sini ada list buah, apple, berry, mango, cherry. Dicetak ya. Kemudian nama buah indeks 1, berry, panjang array-nya ada 4. Ini contoh cara memanggil list tadi. Oke. Hari ini mungkin list dulu. Ya, list dulu aja supaya tidak terlalu banyak. Oke, untuk paling banyak kita menggunakan list ya, karena lebih fleksibel, dapat diurutkan, dapat diganti, maksudnya diupdate datanya. Oke, nah sekarang implementasinya ke ini tadi bagaimana? Nah, kalian coba di Python ya. Kalian coba di Python. Saya kemarin sudah saya berikan contoh codingnya. Nah, caranya menambah data di list bagaimana? Nah, caranya menambah data. Saya coba caranya menambah data. Ini paling bawah aja. Nama buah, happen, apa tadi? Apple, banana, mango, cherry, banana. Saya tambahkan banana. Nah, sekarang panjang array-nya jadi 5. Karena saya nambahkan banana. Ya, saya nambahkan banana lagi bisa enggak? Oh, ternyata bisa. Karena list mengizinkan adanya duplikat value. Oke. Nah, itu cara menambahkan, ya, saya beri keterangan, cara tambah item. Nah, sekarang saya kopikan yang terakhir ya, dari pertemuan hari ini. Jadi tidak saya ganti. Oke. Saya membuat variabel harga gitu ya. 1000, 2000, 3000, 4000.
Nah, kalau di print biasa kan seperti ini ya. Print, kita print, kita clear konsolnya. Nah, oke, kita list buah, terus di sini kita buat harga. Oke, list harga. Gitu ya. Jadi ada harga. Nah, terus misalkan mau transaksi bagaimana? Ya, jadi kita pakai kode misalkan ya. Kita pakai kode. Misalkan kodenya A, B, C, D, E. B, C, D, karena ada 4 barang. Kode A, B, C, D, A mewakili apel, mewakili harga 1.000, B mewakili banana, mewakili 2.000, dan seterusnya. Nah, dengan prinsip yang sama tadi, karena kita pakai satu dimensi vektor, ya. Jadi kita begitu mendeteksi indeksnya, ketika mangga, saya pilih mangga, indeks 1, indeks ini kita gunakan untuk memanggil indeks yang sama pada array harga. Gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Ya, misalkan kita butuh input ya. Nah, kita masuk ke sini. Print. Kita kasih garis dulu supaya jelas. Nah, kita pilihan. Jadi hati-hati kalau mau ngetik di Python ya. Masuk sini sudah salah. Karena ini berkaitan sama parent. Strukturnya. Subcodingnya dan induknya yang mana bingung nanti. Jadi harus datar. Kalau sebagai parent dia harus indentasinya ke kiri ya. Oke, lanjut. Ya, kita buat variabel pilihan untuk masukkan kode barang, misalkan kodenya A. Maka yang ditampilkan harus apel dan harganya adalah 1.000. Oke. Nah, kita bisa pakai for, bisa pakai while. While ya, kita put i sama dengan 0 karena indeksnya mulai dari 0. Ini indeks ya. Saya beri keterangan. Indeks. Ini komennya harus di sini. Inisiasi dulu indeks awal array. Jadi diinisiasi dulu indeks awal array-nya. Ini tugas praktek Python apa ini? List. Jadi diinisiasi dulu, lalu kita buat perulangan while i kurang dari banyaknya ya. Tadi kan banyaknya atau panjang array ya. Jadi kita bisa langsung aja sebutkan berapa tadi? 4 ya, tapi ya itu manual kerjanya.
Jadi kita sebutkan aja, karena kita pakai kode. Nah, jadi dia nanti akan melakukan perulangan sebanyak sebenarnya 4, tapi yang diakui karena mulai dari 0, ngitungnya berarti 0, 1, 2, 3, itu sudah 4 kali. Jadi tidak sampai 4 ya yang dideteksi. Karena 4 lebih kecil dari 4, tidak kan, dia akan keluar. Karena ini indeksnya dimulai dari 0, kecuali I-nya dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 1, tambah salah. Karena yang dideteksi hanya 3 kali saja. Ada mulai 1, 2, 3. Kalau mulai dari 1, Anda harus pakai ini. Nah, karena tidak dimulai dari 1 indeksnya, mulai dari 0, pakailah tanda lebih kecil. Nah, dicek jika nilai pada list kode indeks yang ke I itu sama dengan pilihan. Ya, sama dengan pilihan. Pilihan ini dari kode ya. Masukkan A, B, C, D. Jadi kalau jika kode pada array indeks yang ke I itu sama dengan pilihan, ya, maka ambil nama barang. Caranya ngambil nama barang, ya kita buat variabel nama barang. Misalkan nama barang sama dengan variabel nama buah ya tadi ya. Nyebutnya pilihan gitu ya, pilihan nama buah yang terpilih adalah diambil dari variabel array nama buah indeks yang sama dengan yang pada saat pilihannya sama kodenya. Kalau saya memilih A atau B, berarti ini indeks yang ke 1, 0, 1. Berarti di sini pada saat I1. Kalau tidak sama, misalkan I-nya mulai dari 0, ternyata nggak sama, dia akan lewati bagian ini ya. Kemudian pilihan harga sama dengan array harga atau list harga indeks yang ke I. Udah. Kembali ke sini. Jika tidak cocok, lanjut ke I berikutnya. Nah, I berikutnya ini nulisnya adalah I plus sama dengan I plus 1. Seperti tadi ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan. Ini sudah selesai while-nya. Kita harus kembali ke sini. Oke. Nah, saya print sekarang. Print nama barang yang dipilih. Ya. Kemudian ini apa salahnya? Ya, print nama barang yang dipilih dan harga barangnya. Oke, saya coba. Jadi Anda harus diminta untuk input data dulu. A, B, C. Ya, saya pilih B gitu ya. Berarti nanti indeks yang deteksi adalah indeks ke 1, yaitu banana, harganya 2000. Saya enter. Nah, coba lihat di sini. Kode, array kode dan lambang bawah sama-sama 4, A, B, sampai D. Kemudian variabel pilihan, ini yang dipilih adalah B.
ya, yang dipilih adalah B. Nah, kemudian pilihan nama buah yang dipilih adalah banana tampil, ya. Jadi benar ya. Jadi yang tampil 2000. Saya mulai lagi. Saya masukkan C. Ya, yang keluar adalah minggu dan 3000. Nah, sudah, nanti tinggal lanjut ke nanti Anda lanjutkan ke apa? Modul transaksi. Misalkan apa? Memasukkan nilai quantity. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Masukkan nilai quantity, hitung total bayar. Sudah, itu aja. Hitung tampil total bayar. Nah, silakan nanti ditambahkan. Ini sudah ketemu apa namanya? Nama barang dan harga barang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, gampang ini ya. Nah, di contoh yang sudah saya berikan, di sini ada multi barang. Jadi silakan coba kalian pelajari. Jadi ada macam-macam barang. Jadi ini ditampilkan. Ini pakai Visual Studio Code seperti ini ya. Saya buat di file. Siaran. Saya clear dulu. Oke, jadi sini ditampilkan. Pilih apa? Pilih copy misalkan. Saya pilih D. Saya stop. Clear dulu. Save. Nah, kalau multi barang ini berarti satu kali transaksi bisa lebih dari satu, gitu ya. Satu kali transaksi bisa lebih dari satu. Oke, saya jalankan. Masukkan C, masukkan jumlah Maison ini ya, beli 4. Gitu ya. Nah, informasi langsung muncul di sini, nama barang, harga barang, jumlah barang, tadi diinputkan 4, total awal segini. Ini masih satu barang. Mau nambah lagi? Ya, saya mau nambah mochaccino. Jadi jawabnya adalah, ya misalkan masukkan kode barang E, jumlahnya 5. Nah, jadi ketemulah. Ya, sekarang jadi 75.000. Misalkan dijawab tidak, nah ini ada struknya ya. Maison sekian, sekian, mochaccino sekian, total bayarnya sekian. Nah, itu multi transaksi. Nah, nanti ini sebenarnya masih kurang satu bagian lagi. Mulai transaksi baru, nanti akan start lagi dari depan, seperti ini. Prinsipnya sama, nah ini kan sama ya. Nah, masukkan kode barang, berarti butuh input barang, pengecekan. Kalau saya milih barang ini, nama barangnya, harga satuannya diambil, kemudian hitung total awal, kemudian karena ini transaksinya multi barang, maka kita harus membuat list lagi, array lagi, untuk nama-nama barang yang akan disimpan. Ya. Dan dilakukan counter untuk menghitung dijadikan nomor urut atau jumlah barang. Ini kan ada nomor urut ya. Nah, jadinya nanti bisa dipakai untuk counting.
Ya, ini tampilkan saja. Kemudian di sini ada cetak ke notepad ya. Cetak ke notepad. Mestinya muncul di foldernya tadi. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Jadi print out, di print. Jadi cetak ke notepad. Ini simulasi cetak ke printer stroke ya. Nah, ini contohnya tadi. Nama barang, harga barang, jumlah barang, total bayar, terima kasih. Oke. Baik, ada yang tanyakan? Nanti silakan dikembangkan ke, ini saya beri materinya. Dan nanti silakan dikembangkan